Saudara, sebagai orang Kristen, apalagi kita sebagai pengerja gereja, aktivis, pasti punya kerinduan. Apa saja yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan perintah Tuhan kita. Betul? Benar. Sama seperti saudara, kalau saudara seorang pimpinan, saudara punya pegawai, rajinnya luar biasa. Sudahlah, dibandingkan pegawai yang lain yang di sini rajin, pagi belum buka dia sudah datang duluan. Malam, sore saja kantor selesai, pulang, ini nggak mau pulang. Rajin, tapi nggak pernah nurut. Rajinnya itu maunya sendiri. Kira-kira saudara gimana sebagai pimpinan kalau punya pegawai seperti itu? Rajin loh saudara. Sudahlah, ngerjain apa saja, nggak kenal jam, istirahatnya cuma sebentar, wah kerja lagi. Tapi semua yang dikerjakan maunya sendiri. Coba jawab, kira-kira senang nggak punya pegawai kayak gitu? Nah, saya tanya, coba jawab lah. Kok nggak jawab saya pulang loh saudara. Senang nggak punya pegawai kayak begitu? Rajin loh saudara. Luar biasa. Maaf, model pegawai seperti itu terlalu banyak di dalam gereja. Jangan marah. Tapi tiap bulan minta terima gaji. Rajin dengar. Berapa banyak aktivis gereja terlalu rajin, sibuk pelayanan, sampai anak narkoba nggak terurus sebabnya, saking rajinnya. Betul Pak Gembala. Nah, kalau rajin begini, ini rajin apaan? Hubungan suami istri jadi nggak beres. Terlalu rajin di gereja, aktifnya luar biasa. Berapa banyak anak-anak muda SMA mahasiswa nggak lulus. Ditanya kenapa kuliahmu lambat? Pelayanan. Wih, keren. Saudara, kenapa bisa begitu? Saya kembali kepada kata pertama tadi. Ada banyak aktivis dan ada banyak pelayan yang tidak mengerjakan yang Tuhan Yesus suruh. Kita sibuk merasa hebat. Kita merasa sudah berkenan kepada Bapa di surga. Ternyata kita jadi hamba yang rajin untuk diri sendiri. Tuhan Yesus bingung. Kamu itu melayani siapa? Mari kita lihat 2 ayat saja yang begitu hebat di Alkitab jelas. Nanti kita akan introspeksi, akan periksa diri kita sendiri. Maaf ya, saya harus katakan ini. Saya coba-coba meneliti, memang tidak akurat, tidak tepat, terlalu tepat. Tapi ketika saya cerita kepada beberapa teman, mereka baru sadar. Saudara, 70%, dengar ini baik-baik. Nanti kalau saudara mau tanya, saya akan buktikan. 70% yang kita kerjakan itu ternyata tidak ada di Alkitab. Sedih gak Tuhan lihat begini? 70% saudara. Katanya melayani. Ternyata hanya kurang lebih 30% yang kita kerjakan itu ada di Alkitab. Kok bisa begitu? Karena kita melakukan rutinitas. Hasilnya Pak Samuel bilang bosanitas. Saya baru dengar istilah itu hari ini. Saya akan pegang itu kan bosanitas. Dapat dari mana Pak Samuel kata itu? Saya belum pernah dengar itu. Jadi bosan, jenuh. Maaf ya, jangan tersinggung. Coba yang sebelum kita di sini, ya kan kita masih bareng. Ketika saudara masih di tempat yang dulu, di gereja saudara kalau kebaktian minggu itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, apalagi yang 4 kali. Jujur, kalau sudah dengar kata Sabtu, itu sudah capek duluan. Lo kadang tertawa. Kenapa kalau sudah dengar kata Sabtu sudah capek duluan? Nah, ayo jawab. Karena besok bakal nggak pulang-pulang.
Nanti habis kebaktian pertama, nyambung kebaktian kedua. Habis yang kedua, keluar sebentar makan. Atau ngomong sama orang. Nanti rapat, nanti doa, nanti apa. Pulang-pulang sudah sore. WL-nya capek, pemusiknya capek, asernya capek, guru suaminya capek. Padahal minggu itu kan hari istirahat. Ternyata minggu kita paling capek hidup ini. Senin sampai Jumat sudah capek. Maaf ya, jangan tersinggung, tapi saya harus ngomong. Banyak pengusaha capek ke gereja. Kenapa? Senin sampai Sabtu sudah capek urusan dengan duit. Minggu ke gereja dengar khotbah duit lagi. Enak sampai saudara. Kenapa kok duit terus? Kalau gerejanya kredit kan terus diingatkan. Nah, nyicilnya gimana ini KPR-nya? Siapa yang bayar? Nggak mungkin pendetanya. Jadi khotbahnya terus mengingatkan, jangan lupa ya, tapi pakai kata firman. Beri persembahan. Awas kalau tidak, nanti belalang pelahap datang. Wih, maka itu jadi pendeta itu enak, suka ngancam, saudara. Saya percaya Pak Alem nggak begitu, Pak ya. Nah, itu kalau gerejanya kredit gedungnya. Kalau gerejanya milik sendiri sudah lunas, duit juga diomongin. Kenapa? Hobinya renovasi. Kamar mandi sudah baik direnovasi. Nanti tangga direnovasi. Terus sepanjang tahun nggak habis-habis. Maaf. Lalu kapan kita menjadi pelayan yang berkenan kepada Dia? Oke, kita lihat dulu ayat ini. Matius 28. Ya, apa sih yang Tuhan Yesus minta dari kita? Dia tuh nggak minta banyak-banyak, saudara. Dia cuma minta satu kepada kita. Kita lihat mulai ayat yang ke-18 dulu. Ini yang tadi dikatakan oleh Pak Samuel. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19 lihat. Karena itu apa? Pergilah. Stop. Perintahnya jelas. Karena itu, lagi sekali teruskan. Pergilah. Tapi kita membalik total 180 derajat. Kata pergilah kita ganti datanglah. Hadirilah KKR besar. Betul tidak? Hadirilah itu artinya apa? Datang. Kan kebalik. Banjirilah acara kesembuhan ilahi. Saudara lihat betapa salahnya kita. Tidak akan mungkin ada orang yang belum Kristen mau datang ke gereja. Berapa kali saudara ngajak teman setengah mati, bukan? Lebih gampang ngajak makan, betul? Daripada datang ke gereja. Apalagi orang Medan suka makan. Dunia itu tahu Medan itu makanannya enak-enak. Jadi jangan ajak orang datang ke gereja. Tidak bisa. Kita yang harus pergi. Oh, nggak ada yang amin sih dari tadi ini. Nah, ketika kita sudah pergi ke tempat mereka, baru kita ngomong. Apa yang disaksikan Pak Samuel ya tadi itu betul. Begitu dia mengikuti perintah ini, pergilah. Ada perubahan. Contoh, berapa banyak gereja membuat pemuritan? Di sini ada nggak Pak Sendaga kelompok pemuritan atau komsel atau apa namanya? Sudah dibentuk? Ada. Dengarkan. Kata pemuritan. Wah, semua gereja sibuk dengan membuat pemuritan. Pakai pengalaman pendeta itu, pinjam pengalaman gereja yang di sana, pakai semuanya. Kenapa pemuritan banyak yang gagal, sedikit yang jadi? Dengarkan, saudara.